Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Yusinta selaku dosen pembimbing mata kuliah Bahasa Indonesia. Tak lupa juga teman-teman yang saya sayangi dari kelas L Prodi Teknik Sipil Unisnu Jepara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana kita dapat bertatap muka melalui video ini dengan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa juga salat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya memberikan 1-2 patah kata mengenai bagaimana menjaga perasaan orang tua, terutama pada seorang ibu. Pasti teman-teman sudah tahu betapa cintanya ibu kita kepada kita, betapa sayangnya ibu kita kepada kita. Teringat saat kita masih kecil, saat kita belum bisa apa-apa, seperti saat kita buang air besar ataupun BAB itu, kita membutuhkan bantuan orang tua karena kita tidak bisa membersihkan. Kita bilang, "Mak, Ibu, tolong." Ibu langsung segera membantu kita. Ibu langsung membantu kita dengan cepat. Tapi apakah pada saat ini, pada saat kita sudah besar, apakah kita teringat? Apakah kita masih cepat, masih kita segera membantu ibu kita, memenuhi panggilan ibu kita? Saya di sini ada kisah dari sahabat Nabi Muhammad SAW, namanya Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau seorang tabi'in. Beliau masih mempunyai keturunan dengan Nabi Muhammad. Pada waktu itu, pada negara Arab itu kalau makan bersama itu pakai nampan besar. Dia makan bersama dengan ayah, ibu dan juga anaknya. Jadi begitu ngumpul, tapi si tabiin itu tadi tidak mau makan bareng bersama ibunya. Tidak mau makan bareng, terus ditanya sama teman di sampingnya, "Ya Fulan, kenapa kamu tidak mau makan bersama ibumu? Kenapa kamu tidak mau makan bersama ayahmu?" Terus si tabiin ini menjawab, "Saya tidak mau makan karena saya bukan jijik dengan sisa makanan ibu saya, tapi karena si tabiin ini, si Ali Zainal ini tadi tidak mau, beliau takut karena makanan yang ingin dimakan oleh ibunya, takut kalau si Ali ini memakannya. Jadi biarlah makan itu dihabiskan oleh ibunya dulu, baru si tabiin ini memakannya." Jadi begitulah betapa menghargainya si tabiin itu tadi, si Zainal itu tadi menghargai perasaan orang tua. Ada lagi kisah satu. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Sahabat itu menceritakan temannya lagi mengenai dia sedang sholat sunnah, bukan sholat wajib ya, sholat sunnah. Dia sholat, pada saat rakaat kedua mau rukuk, dia dipanggil orang tuanya. Terus apakah kita harus membatalkan sholat itu atau memenuhi panggilan ibu? Dia sholat sunnah, terus dipanggil sama ibu. Terus apakah kita harus menuntaskan sholat sunnah kita dulu atau kita memenuhi panggilan ibu dulu? Jawaban Rasulullah adalah kita harus membatalkan sholat sunnah, terus kita memenuhi panggilan ibu dulu. Kalau saat kita melanjutkan sholat sunnah, maka orang itu akan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
begitu dahsyat saat kita membahas mengenai perasaan orang tua, padahal kita tahu banyak ayat di Al-Quran yang menyebutkan mengenai ibu kita, mengenai orang tua kita, mengenai ayah kita, dan masih banyak mengenai ibu kita. Salah satunya adalah surat Al-Luqman ayat 14, wa wasainal insanu biwalidi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayal masyir. Artinya, dan kami perintahkan kepadamu untuk berbuat baik kepada orang tuamu, ibu yang telah mengandungmu dengan tertatih-tatih dan menyapimu selama 2 tahun, dan bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kau tempatku kembali, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit pesan dari saya, tolong hargailah perasaan orang tua, terutama pada ibu kita, walaupun sekecil apapun. Saat kita sudah mengatakan 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 tidak, itu sudah termasuk tercela di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.